Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih. Ini sebenarnya rangkaian pelatihan kita. Jadi kita sudah lakukan pelatihan waktu itu dengan saya, membahas tentang target omset ya. Lalu kita dengan Coach dengan digital marketing ya, hari ini lebih banyak di kemasan gitu. Nah, minggu depan insya Allah kita akan mulai masuk ke sesi Zoom terakhir, yaitu business plan. Jadi nanti akan ada materi, teman-teman tinggal masukkan saja. Setelah itu teman-teman mudah-mudahan bisa bikin yang namanya business plan. Nah, business plan ini tadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Abdus Syakur tadi, kok omset nggak naik-naik ya? Karena memang pada dasarnya kita nggak punya planning yang mungkin visible. Visible tuh yang bisa dijalankan ya. Kadang-kadang itu hanya ide, niatan, apa sih, apa namanya, rencana, tapi nggak sampai dieksekusi. Nah, eksekusi ini pun nanti ujungnya adalah harus teman-teman bisa mesti bikin monitoring gitu. Nah, ini kan jadi tantangan buat kita semua gitu ya. Tentu saja saat ini planning kita masih banyak di Zoom. Ada rencana memang buat teman-teman buat keliling ya, cuman mungkin sambil melihat suasana suasana pilpres dulu nih, kalau kondusif insya Allah saya akan jadwalkan gitu. Nah, tantangan setelah itu kalau nggak salah bulan Maret, bulan puasa ya. Jadi nanti kita lihat lah ini apakah sebelumnya atau setelahnya gitu. Nah, cuman teman-teman ini yang direkam ya, jadinya tetap bisa diputar dan teman-teman bisa mengulang lagi. Nah, terakhir mungkin saya tutup, nanti Coach Chandra bisa menjelaskan. Jadi malam ini materinya tidak hanya tentang keilmuan, tapi juga kalau buat teman-teman yang memang mau mengubah kemasannya ataupun apa, karena Coach Chandra juga kebetulan memiliki usaha atau memiliki perusahaan yang memang bisa membantu teman-teman dalam memperbaiki ya mungkin kemasannya. Nah, buat Coach Chandra mungkin kalau boleh usul tidak hanya fokus di kemasan, tapi juga di peletakan desainnya itu Coach Chandra. Ya misalnya yang nama usaha atasnya, bawahnya tagline atau apa gitu. Waktu itu saya pernah sharing, memang kalau Coach Chandra mungkin punya referensi lainnya. Karena kadang-kadang kemasannya bagus, saya masih ngeliat teman-teman UMKM kemasannya bagus, tapi acak-acakan gitu Coach Chandra ya. Posisinya ada yang ini di sini, ini di situ gitu ya. Jadi mungkin lebih terstruktur. Saya selalu bilang referensi bisa juga teman-teman kemudian market ya, ke mart yang itu, lihat posisi peletakannya, expired di mana, production di mana, IG di mana biar lebih rapi. Itu sih dari saya buat teman-teman, semangat naik kelas karena inkubasinya sebenarnya sampai hanya dengan akhir bulan Februari. Setelah itu teman-teman diharapkan bersedia mengikuti pelatihan menjadi mentor, dan setelah itu bila ada pertanyaan di daerahnya, di ini teman-teman akan menjadi mentornya Wiranesia. Harapannya seperti itu sih. Nanti setelah jadi mentor, monggo melanjut lagi menjadi coach, menjadi trainer kayak saya, kayak Coach Sandra, kayak Coach Sina, itu juga dipersilakan. Tapi ini tahapan seperti ini. Jadi selama sebulan ini sampai Februari akhirnya teman-teman silakan mau melakukan pertanyaan, mau diskusi dan konsultasi dipersilahkan, karena setelah itu bulan Maret akan buka batch kedua. Oh ya, buat data aja, Coach Sandra dan teman-teman hari ini udah hampir 1.500 ya dari 24 provinsi, 140 kabupaten kota gitu. Nanti kita lagi rapikan skema yang jago reseller itu, bagaimana teman-teman nanti bisa saling berkenalan produknya, setelah itu saling berjualan gitu. Target kita sih sebenarnya ya kalau memungkinkan dalam waktu dekat mungkin bulan Maret ataupun Mei gitu, anggota kita sudah mencapai 50.000 gitu mudah-mudahan. Oke, kalau lebih seperti itu teman-teman, saya izin karena sambil meeting. Nanti banyak Coach Chandra yang moderasi termasuk dengan Coach Dina untuk sesi tanya jawab. Itu aja mungkin Coach Chandra, Coach Dina monitor ya. Monitor Coach. Ya. Alhamdulillah. Siap. Itu aja mungkin teman-teman, tetap semangat, minggu tenang menghadapi Pilpres. Bismillah, mudah-mudahan yang terbaik untuk Indonesia. Kalau lebih seperti itu dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Chandra. Saya izin Siap, pamit Coach. lah ya. Tolong Terima diupload. kasih, Coach Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya, teman-teman. Sebelum saya mulai ya, saya ingin memperkenalkan diri dulu dari sisi kemasan Jawara ya di sini.
Saya akan memperkenalkan. Udah kelihatan ya ini saya ya, yang mau saya share ya. Sebentar, full screen. Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah ya. Oke, Kapan, Pak? perkenalkan ya. Saya Chandra Winata Alamsyah ya. Ini saya akan tadi Coach Paran bilang, jadi sebelum saya mulai materi ya, saya ingin memperkenalkan dulu sekilas tentang kemasan Jawara ya melalui company profile-nya. Kita badan hukumnya adalah CV ya. Tahun ini kita akan naik menjadi PT ya, namanya CP Jawara Sinergi Utama, yaitu produsen kemasan ya kita. Lokasi kita di Kota Bekasi. Kita punya website namanya kemasanjawara.co.id. Tagline kita adalah teman scale up-nya UMKM. Nah, ini informasi perusahaan kita sudah dari 2018 ya, emailnya ada, websitenya, Instagram, Facebook, TikTok, Shopee, dan lain-lain. Kita ada ya semua ya. Nah, ini foundernya adalah Bang Nurdin dan co-foundernya adalah saya. Saya selain, kalau Bang Nurdin selain founder, beliau juga sebagai CEO ya di Kemasan Jawara. Saya co-founder juga sebagai CMO-nya, Chief Marketing Officer ya. Di sana yang memiliki pengalaman sama ya sudah belasan tahun di UMKM ya. Makanya kenapa teman-teman Bapak Ibu semua mengikuti kelas Wibo ya, Wiranesia Inkubator ini, karena memang saya juga dari Wibo Coach Paran ya, di mana sampai hari ini saya masih terlibat ya. Saya waktu itu bergabung di 2017 dengan Coach Paran 2016-2017 sampai hari ini alhamdulillah ya. Kalau kita lihat ya di sini, oh sebentar ada yang ke ini kayaknya ya. Jadi apa namanya? Ada yang kelewat nih, sebentar sebentar ya teman-teman ya. Di sini ada kelihatan ya ini ya tentang kaminya ya. Nah, ini kelewat nih ya. Ini tentang kami. Jadi Kemasan Jawara tuh dari 2018 ya, omset kita sekarang itu sudah di angka 500 juta per bulan ya. Jadi tadi saya bilang kita memang, saya sendiri ya, dari 2016 ikut Coach Paran alhamdulillah. Ya, jadi kenapa tadi teman-teman Bapak Ibu semua diminta setelah naik kelas nanti teman-teman diminta untuk menjadi mentor gitu ya. Jadi bedanya kita dengan kalau kita ngomongin Kemasan Jawara apa sih ya? Karena kami juga berawal dari UMKM, jadi kita tahu ya kesulitan UMKM di mana ketika teman-teman UMKM mau membuat sebuah produk kemasan yang bagus, yang keren ya, yang eye-catching, tapi terkendala yang namanya modal ya. Biasanya diminta untuk 1000 piece. Nah, di kita di Kemasan Jawara cukup 99 piece saja. Nah, bedanya kita dengan apa namanya, produsen kemasan yang lainnya adalah kita memiliki added value yang lainnya, yaitu kita memberikan pelatihan, pendampingan, dan juga pemasaran dengan kerjasama dengan Wiranesia ya. Jadi kita ada pelatihan, ada pendampingan, dan juga pemasaran. Jadi teman-teman para pelaku usaha yang cetak kemasan di kita itu kita berikan pelatihan, pendampingan, dan pemasarannya. Nah, ini visi misi kami ya, menjadi pionir dan mitra terdepan dalam industri kemasan produk UMKM Indonesia dengan memberikan solusi kemasan inovatif ya, dengan serta menyediakan pelatihan tadi, pendampingan, dan akses pemasaran. Jadi bedanya dengan perusahaan lain atau dengan pelaku usaha produsen kemasan, biasanya kan mereka hanya memberikan sebagai bertindak sebagai penjual dan pembeli. Nah, itu kita beda ya. Misi kami, kita ingin melayani lebih dari 1 juta ya. Padahal kita tahu bahwa UMKM di Indonesia itu totalnya ada 64 juta ya. Terus memberikan dukungan terhadap UMKM Mitra Kemasan Jawara melalui tadi pelatihan, pendampingan, dan akses pemasaran. Karena tadi teman-teman juga masalahnya di situ ya. Dan kita ingin memberdayakan 100.000 masyarakat sekitar Kemasan Jawara ya. Sekarang total karyawan kita itu ada di angka 60 orang ya di perusahaan kita seperti itu. Nah, ini pelayanannya, kita memiliki produk kemasan yaitu standing pouch, center seal, dan juga saset. Sementara fokus kita di sini ya, kita memang spesialisasinya di sini dengan kemasan itu glossy dan juga dop ya, dilaminasinya. Nah, ini aktivitas perusahaan kita ya, aktivitas Kemasan Jawara, yaitu mulai dari desain ya, terusnya kita di sini juga ada live TikTok buat teman-teman yang butuh pemasaran, kita kasih di live TikTok atau live Shopee ya. Jadi kita bantu jualin ya, ini proses ininya, produksinya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ya.
di apa namanya, di pelayanan ya, kita semua proses ada di kemasan Jawara ya. Kalau teman-teman lihat di sini, mesin dan fasilitas yang tersedia kita semua ada ya, mesin digital, mesin laminasi, mesin pon, mesin waterbath. Jadi semua proses diadakan di sini. Nah, ini kegiatannya ya, pelatihan dan pendampingan pelaku usaha. Jadi seperti itu ya, ini customer-customer yang ada di kemasan Jawara ya. Kita udah beberapa kemasan apa namanya, perusahaan-perusahaan besar yang, cetak kemasannya di kita ya, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman mau bisa, terhubung dengan kita ya, teman-teman bisa kontak kita ya, ini nomor, WA-nya, emailnya, terus juga websitenya dan juga Instagram-nya. Teman-teman bisa klik di Kemasan Jawara. Oke, itu aja sesi perkenalan dari, Kemasan Jawara ya. Selanjutnya saya akan langsung untuk, memasuki ya materi pada sesi malam ini ya. Judulnya adalah mengemas produkmu dengan gaya ya, seperti itu ya. Nah, ini ya tadi tak kenal maka tak sayang. Saya Chandra Winata, saya biasa dipanggil Coach Chandra. Ya, saya punya yayasan yaitu Yayasan Aku Mau Kerja. Juga saya sebagai co-founder dan CMO Kemasan Jawara ya. CMO itu Chief Marketing Officer atau Direktur Marketing lah ya. Nah, ini profilnya ya saya biasa kalau dari sisi apa namanya, pengalaman di bidang marketing saya udah dari 2004. Saya, sebagai marketing ya, jadi udah lebih dari 15 tahun. Ya kalau di dunia trainer udah dari 2016 ya sebagai entrepreneur coach, mengikut, sama Coach Paran ya, capaian terbesar saya di, wirausaha ya, di usaha ya, itu adalah saya pernah mencapai omset 3 miliar sebulan gitu ya di usaha saya meskipun di tengah pandemi. Nah ini, pengalaman-pengalaman saya ya sebagai, pelaku usaha dan juga sebagai karyawan ya. Kalau mau terhubung dengan saya silahkan ya bisa follow saya di Instagram @chandra_winatalamsyah atau, kontak saya di WA 0813 1414880788 atau bisa, di email saya coach.chandrawinata@gmail.com. Silakan mau melalui IG boleh, melalui WhatsApp boleh, melalui email boleh ya. Nanti, saya akan balas ya, seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah kenapa sih kita hari ini, mau belajar kemasan ya? Nah ini ya, pertanyaannya dijawab karena, adanya persaingan usaha. Kita bisa melihat ya kemarin pandemi tadi ada yang bahas, wah waktu pas pandemi, waktu sebelum pandemi, waktu pasca pandemi. Ya semua, di masa tersebut ya, di waktu-waktu tersebut selalu ada namanya persaingan usaha dan selalu berubah ya, always changing ya, selalu berubah. Nah di mana kalau kita lihat persaingan dalam bisnis itu sangat ketat dan kompetitif. Ya ada juga yang wajar tapi lumrah ya. Tapi kita bisa lihat ya persaingan usaha itu gimana sekarang gitu. Apalagi perubahan-perubahan zaman ya, perubahan-perubahan karakter pembeli. Nah, jadi mau nggak mau kita harus menang nih dalam menghadapi persaingan usaha ya. Salah satunya dengan mendesain kemasan produk ya yang lebih menarik. Kenapa? Karena kemasan ini akan menjadi sebuah daya tarik gitu. Kemasan ini sebagai trigger atau pemicu ya. Dan kemasan ini, akan mempengaruhi konsumen untuk membeli ya. Nah, dari, daya tarik, pemicu, dan mempengaruhi konsumen nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Nah ini, pertama ketika kita ngomongin kemasan kita harus paham dulu ya. Tadi, kenapa ya kita harus belajar tentang kemasan? Nah, sekarang yang kita harus tahu sebelum kita merubah kemasan dari kemasan yang biasa menjadi kemasan full printing atau kemasan branding, pertama kali kita harus paham adalah apa sih fungsi dari kemasan itu sendiri ya. Nah, ini fungsinya ya. Kemasan sebenarnya sangat simpel sekali. Tujuannya adalah kemasan itu memperpanjang umur simpan kalau kita ngomongin makanan. Ya kalau kita ngomongin misalkan fashion ya, berarti juga umur simpan sama saja gitu ya. Misalkan baju di dalam dibokin lagi, tapi lebih bagus lagi ketika memang sebuah produk saya pernah waktu itu ya kalau kita ngomongin produknya selain makanan ya. Dia jualan jaket kulit orang Garut. Waktu itu saya pulang pergi di 2022, 2033 pulang pergi ke Jakarta, Garut, Tasik ya kan. Di mana ada, pengrajin jaket itu di mana ketika ditaruh di dalam sebuah box yang bagus, itu harganya bahkan melonjak
3 kali lipat gitu dari harga, HPP-nya dia, padahal cuman dibokin eksklusif seperti itu. Nah, itulah bedanya ketika sebuah produk yang tidak dikemas dengan baik gitu, sama yang dikemas dengan baik, mempengaruhi harga jual, ya. Sedangkan kalau untuk makanan tadi umur simpan, pengawetan dengan cara yang mencegah kontaminasi bakteri, uap air, dan serangga, juga beberapa kemasan memiliki umur simpan yang panjang. Jadi, saat ini berfungsinya mencegah kerusakan dari makanan tersebut. Dan juga fungsi dari sebuah kemasan yang menarik adalah memberikan informasi dan lebih menarik konsumen dari sisi branding ya buat teman-teman. Nah, ini daya tarik kemasan. Tadi saya bahas kemasan sebagai daya tarik. Ya, daya tarik visual, estetik, ya, mengacu pada penampilan kemasan visual dan grafis. Ya, teman-teman banyak ya, saya pun ngerasain hal yang sama gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua yang hari ini hadir pada saat pelatihan malam ini juga pernah gitu ya membeli sebuah produk yang unik, yang kemasannya menarik, yang kemasannya kok sampai hari ini belum dimakan ternyata gitu. Hanya lapar mata saja ya, itu biasa ya. Biasa ibu-ibu saya juga sering ya ketika saya pelatihan secara offline biasanya tuh saya borong tuh produk-produk UMKM ya. Jadi kadang-kadang nggak dimakan juga gitu ya. Pas dilihat, ih kemasannya lucu, kemasannya menarik gitu ya. Dari sisi daya tarik visualnya tadi. Kadang-kadang pelaku usaha ini ketika menjual produk dengan menarik kemasannya, biasanya pembelinya tuh kadang-kadang hanya penasaran ya seperti itu. Nah, terus daya tarik praktis dari fungsinya ya, mengacu pada efektivitas dan efisien kemasan untuk konsumen dan distributor. Kenapa? Fungsinya. Misalkan contoh kita di Jakarta ada yang membeli misalkan di daerah Kalimantan. Nah, daya tarik praktis dan fungsi sebuah produk ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena pada saat nanti dari Jakarta dikirim, itu akan meminimalisir kerusakan sebuah produk makanan ya. Karena kenapa banyak sekali kita lihat komplain-komplain dari para pembeli gitu kepada penjual yang di mana kemasannya tidak sesuai dengan produk yang ada di dalamnya. Seperti itu. Akhirnya apa? Si pembeli komplain gitu ya, seperti itu. Nah, itu dari daya tarik praktis ya. Nah, kenapa daya tarik visual itu sangat penting ya, nanti akan ada di tengah-tengah ya. Biasanya memang kita ya semua ya, mau siapapun gitu ya yang ikut malam ini kelas, pasti melihat, seseorang lah ya, misalkan pasangannya pasti dari, visualnya dulu ya, orangnya dulu ya. Sama ketika kita mau melihat sebuah produk pasti kita lihat dari, apa namanya, kemasannya gitu. Biasanya kan kita sama, kayak misalkan seorang lelaki saya melihat seorang wanita itu pasti dari tampilannya dulu gitu ya, baru yang lainnya gitu. Nah, jadi estetik dapat menciptakan loyalitas konsumen dengan memberikan pengaruh psikologis dan emosional. Jadi lebih lebih baik gitu dibandingkan kemasan yang biasa-biasa saja. Nah, terus estetika juga dapat menjadi standar perusahaan untuk menetapkan harga. Jadi ketika misalkan kita merubah sebuah produk jadi lebih menarik, lebih eye-catching, dan lebih, kualitas produknya juga jadi lebih bagus, ya itu akan meningkatkan harga jual tadi ya, standar perusahaan untuk menetapkan harga. Nah, yang ketiga adalah dapat membuat sebuah produk menjadi berbeda ya, point of differentiation-nya ya. Jadi pembedanya apa ya di tengah persaingan merek. Misalkan kalau kopi sekarang ada yang titik tengahnya itu bisa dicium dari luar, atau misalkan, oh bahannya ini adalah ramah lingkungan atau yang lainnya gitu ya, yang memang, Bapak Ibu semua apa namanya, lihat di mana point of differentiation-nya gitu ya, poin pembedanya dibandingkan produk Ibu dengan, apa namanya, produk yang lainnya gitu, seperti itu ya. Nah terus, selanjutnya ya, daya tarik praktis perlu dipertimbangkan. Tadi ya, saya bilang ini ada gambar kopi ya. Pertama adalah yang paling penting dari fungsinya, ya. Tarik praktis ini adalah fungsinya, dapat melindungi produk, ya, mudah dibuka atau ditutup kembali dan untuk disimpan. Banyak ya produk-produk yang memang belum memperhatikan kemasan, itu biasanya dia ya begitu aja gitu ya. Kita bisa lihat pada saat misalkan saya sering tuh ngelihat pada saat, puasa ya, banyak sekali produk-produk yang tidak dilindungi tuh, akhirnya lalerin lah dan lain-lain ya, minumannya juga tidak bagus kemasannya. Ya terus porsi yang sesuai untuk produk, harus pas gitu, jangan berlebihan. Misalkan harusnya dia yang, 500 gram,
tapi diisi sampai 750 gram. Itu akan menyebabkan rusak ya kemasan tersebut. Terus juga dapat digunakan kembali kalau misalkan Bapak Ibu tadi point of differentiation-nya dipakai. Misalkan kemasan-kemasan yang dimana apa namanya bisa digunakan kembali. Tetapi pertanyaannya adalah untuk kemasan yang kita buat ya dari kemasan Jawara itu bukan yang kemasan reusable. Kenapa? Karena memang harganya sangat mahal sekali ya kemasan-kemasan yang seperti itu. Proses kita masih proses yang lama ya dari mulai kertas dicetak ya sesuai desain, terus kita laminasi, terus kita kasih water base ya kan, baru kita apa namanya sealer ya, samping kanan, samping kiri, bawahnya, dan juga diberikan ziplock-nya ya seperti itu. Jadi bedanya kemasan Jawara karena memang kalau misalkan yang ramah lingkungan harganya sangat mahal sekali ya belinya kita harus minimal ordernya itu banyak sekali minimal ada yang 10.000, ada yang 30.000, ada bahkan yang 50.000 ya. Dan itu akan memberatkan teman-teman UMKM nih untuk merubah kemasan produk menjadi lebih menarik gitu ya karena memang biayanya sangat mahal. Bahkan banyak sekarang yang jual kemasan atau produsen kemasan ini di mana minimal ordernya 1.000 gitu, sangat memberatkan. Misalkan harganya 2.000 atau 2.500. Berarti teman-teman UMKM ini harus mengeluarkan uang senilai 2.500.000. Padahal nggak perlu seperti itu ya. Kalau di kita itu cukup 99 ya. Kalau 100 lah kita genapin, kalau harganya 3.000 cukup mengeluarkan uang 300.000. Misalkan coba-coba dulu ya seperti itu ya kalau di kita ini kalau 99 kita nggak gratis free design tapi untuk 300 ke atas kita free design ya jadi teman-teman yang misalkan belum pede dengan desain yang dimiliki bisa order langsung minimal 300 piece ya. Terus selanjutnya mudah dibawa, dijinjing, atau dipegang ya. Terus memudahkan pemakai untuk menghabiskan isinya dan mengisi kembali dengan jenis produk yang dapat diisi ulang ya. Kalau misalkan kemasannya yang reusable tadi ya dapat digunakan kembali seperti itu. Nah ini terus apalagi sih fungsinya dari sebuah kemasan sebagai branding ya. Kalau kita ngomongin branding, marketing, selling ya. Kalau branding itu lebih ke makro ya, lebih besarnya. Sedangkan marketing itu lebih ke mikro. Ya, kalau branding itu jangka panjang. Ya, kalau marketing itu jangka pendeknya. Kalau selling udah lebih pendek lagi tuh ya. Kalau dibilang kelas UMKM itu berarti ultra mikronya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngomongin kemasan, apa sih ngapain sih mahal-mahal. Saya belum ada marketnya. Padahal ya dari logo, slogan, karakter atau informasi dalam apa namanya sebuah produk yang bagus yang sudah full printing itu mengandung branding. Ya, branding lewat kemasan adalah salah satu strategi marketing di mana suatu merek membangun citra merek mereka melalui desain kemasan. Jadi orang jadinya sudah biasa tuh ya melihat sebuah produk yang enak dilihat, terusnya bagus dipegang, enak dibawa-bawa, pede, nggak seperti misalkan beli makanan tuh terkesan produk-produk mahal gitu ya. Kalau kita makan misalkan snack yang di dalam plastik biasa kan kayak beli di warung biasa ya, yang harganya 1.000 gitu ya. Padahal apa namanya kalau misalkan dengan branding yang bagus atau kemasan yang sudah apa yang udah full printing itu lebih pede ya si pembelinya juga membawa-bawa produk tersebut ya mungkin untuk cemilan di mobil pada saat macet atau yang lainnya seperti itu. Nah ini ya desain kemasan yang menarik dan sesuai dengan karakteristik merek dapat membuat produk lebih mudah dikenali. Jadi biasanya seperti itu ya. Misalkan, oh kalau merah adalah McD atau KFC ya. Jadi konsumen ini udah tahu nih jadinya ya. Oh produk ini produk apa gitu. Jadi ketika sudah terbiasa dia membeli sebuah produk dengan kemasan yang menarik, dia sudah seringnya. Sekarang banyak sekali produk-produk yang membuat sebuah kemasan itu menarik sekali ya, berbeda dengan yang lain, punya point of differentiasi tadi ya, di mana kemasannya sangat menarik ya dari sisi tadi fungsinya dan juga dari sisi apa namanya daya tarik visualnya ya, yang lainnya gitu. Jadi bukan hanya fungsi tapi visualnya juga serta memberikan nilai tambah dan daya tarik yang lebih bagi produk tersebut. Seperti itu ya. Nah, apa sih kendala yang sering ditemui ya teman-teman UMKM nih tentang kemasan ya? Nah, biasanya ini keterbatasan sumber daya. Kenapa? Karena memang membuat sebuah kemasan Ziplock ya yang kita buat ini dari kemasan Jawara memang sulit gitu kalau misalkan
teman-teman UMKM ini buat sendiri ya, saya rasa susah sekali karena memang memerlukan alat-alat besarnya ya, alat font tadi, alat cetaknya, sealernya, belum water base-nya dan lain-lain yang kalau misalkan teman-teman UMKM miliki itu nilai angka investasinya ratusan juta ya. Terus biaya kemasan relatif mahal ya. Tadi yang saya bilang minimal ordernya 1.000 gitu. Padahal di kemasan Jawara nggak perlu 1.000, cukup 99 piece saja. Jadi teman-teman bisa menggunakan modal usahanya dengan untuk kebutuhan lainnya gitu. Misalkan punya modal 2 juta, ya udah tuh 300 ribunya atau 350 ribunya untuk membeli atau memesan kemasan di kemasan Jawara. Sisanya bisa untuk membeli yang lain atau bisa digunakan untuk keperluan lainnya dalam usahanya Bapak Ibu semua ya. Terus kurangnya pengetahuan tentang kemasan. Biasanya seperti itu juga ya, banyak yang nggak ngerti gitu. Akhirnya ya udah ditempel misalkan oh dari sisi harga mahal gitu. Selalu yang diketahui adalah mahalnya kemasan full printing padahal belum tahu gitu fungsi dan kenapa sih harus merubah kemasan yang biasa ditempel stiker dengan yang full printing ya. Padahal banyak sekali manfaatnya dibandingkan kemasan yang biasa saja atau plastik tadi. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan. Padahal kalau pakai plastik rentan cepat alot ya kan, apa namanya, binatang masuk lah, daya tahan simpannya juga nggak terlalu lama. Nah itu bedanya karena kurangnya pengetahuan kemasan. Terus yang terakhir adalah desainnya yang kurang menarik. Mungkin coba-coba desain sendiri ya kan, atau anaknya baru bisa Canva akhirnya bikin desain sendiri ya, mungkin itu juga yang menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua ya, kenapa kendala-kendala ini sering ditemukan. Nah, padahal ya, menurut sebuah studi oleh perusahaan riset ya, namanya Nielsen, yang dilakukan di 21 negara dengan judul The Power of Packaging, bahwa satu dari konsumen mengaku ya, ini kayaknya yang tadi saya di awal saya sampaikan ya, bahwa ya mengaku konsumen ini, pembeli ini membeli produk yang belum pernah mereka coba sebelumnya hanya karena tertarik lihat kemasannya aja gitu ya. Jadi satu dari tiga konsumen tuh cuman gara-gara kemasannya menarik, dia beli gitu. Ya, dan 48% konsumen menyatakan bahwa kemasan adalah faktor penting dalam sebuah pembelian mereka. Ya, kita bisa lihat tadi Coach Farhan udah jelaskan, apa sih gimana sih caranya melihat, caranya membedakan ya, teman-teman bisa main ke minimarket gitu ya atau ke supermarket. Banyak sekali produk-produk yang kemasannya menarik ya. Bahkan isinya sedikit tapi harganya mahal. Kenapa? Karena memang kemasannya lebih bagus gitu. Akhirnya dia pede ketika menjual sebuah produk yang isinya lebih sedikit, tapi harga jualnya bisa lebih naik. Nah, ini ada kata-kata yang biasa mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Ingat, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda ya. Jadi Bapak Ibu silahkan coba ya, bedakan kemasan yang bagus dengan kemasan yang belum didesain semenarik mungkin atau full printing ya. Bisa pasti bisa tahu bedanya dari mana. Seperti itu ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang produknya adalah produk fashion atau produk craft atau lainnya, ya semua sama ya, kita kita ngomongin bukan hanya yang saya bilang makanan, tapi semua mau ngomongin fashion, mau ngomongin craft dan lain-lain, semua itu diawali tadi ya dari packaging ya, kemasannya. Ya, yang menarik dari sebuah produk. Jadi orang ingin membeli produk Bapak Ibu semua. Seperti itu ya, bukan hanya produk makanan, tapi ini berlaku ke semua produk-produk Bapak Ibu semua. Nah, sebenarnya apa sih peran kemasan bagi produk dan bisnisnya Bapak Ibu semua? Ya, ini ya, pertama efektivitas. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini, kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita ngomongin efektivitas ya. Contoh kemasan yang sebelah kiri, ada keripik tempe ya, yang tidak efektif. Ya, tidak ada brandingnya, rawan bocor yang tadi saya bilang, minim yang namanya informasi atau pengetahuan tentang sebuah produk. Sekali makan harus habis karena tidak ada Ziplock ya. Kenapa? Ya udah ketika dibuka ya harus habis. Kenapa? Karena kalau nggak digelilit-lilit terus dikasih karet gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sering lihat ya seperti itu. Nah, ini salah satu yang tidak efektif. Tapi kita lihat ya, contoh yang di sebelah ya. Keripik tempe sama produknya tapi produk lebih aman dan tahan lama karena adanya Ziplock. Jadi ketika misalkan besar gitu ya tinggal ditutup aja gitu ya, lebih mewah, lebih menarik dan disertai branding ya. Di situ ada logonya, ada namanya, ada komposisinya jelas, semuanya jelas. Ya, teman-teman bisa menyampaikan pesan dari sebuah produk
yang ingin teman-teman sampaikan kepada para pelanggan teman-teman semua seperti itu ya. Nah, tren yang memaksa perubahan ya ini ya, kenapa Bapak Ibu semua sekarang wajib ya memiliki yang namanya kemasan yang menarik. Ya ini ya, sekarang karena apa namanya tren yang memaksa perubahan, tren ini ya kita bisa lihat yang kemasan ada kemasan yang ramah lingkungan, ya ada yang UMKM mengisi porsi pasar ya tadi ya dari sisi apa namanya bukan hanya tuntutan bagi pelaku usaha industri kemasan tapi memang SDGs menyarankan kemasan itu ya ramah lingkungan gitu ya. Terus UMKM mengisi porsi pasar ya, semangat pelaku usaha yang terus berinovasi. Jadi banyaknya UMKM yang di marketplace atau tadi ya di offline market ya seperti di toko oleh-oleh dan lain-lain itu juga harus memaksa kemasannya lebih menarik. Nah, terus e-commerce ya. Dari sisi e-commerce berarti apa? Dengan hadirnya e-commerce ya udah kemasannya harus tadi ya dari fungsi harus kuat pada saat dikirim, harus lebih bagus dan lain-lain supaya para calon pembelinya teman-teman semua tidak komplain nih ketika para pelaku usaha UMKM yang apa namanya berusaha gitu pemasaran melalui e-commerce seperti itu. Nah, terus generasi yang are changing ya, banyak generasi milenial atau Gen Z yang di mana sangat memperhatikan yang namanya tampilan ya visual tadi ya. Jadi memang ini juga menjadi sebuah perubahan tren dari sebuah kemasan. Nah, hal apa sih yang perlu dipertimbangkan pada saat Bapak Ibu ingin merubah kemasannya? Pertama ya, di sini tadi perlindungannya. Jadi pertama kali yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah perlindungan di mana masa simpan dan untuk menjaga mutu dari produk. Juga keamanan produk itu ya tadi dari fungsi. Yang kedua adalah dampak lingkungan. Ya, mengurangi pemakaian bahan kemasan, daur ulang atau ekosistem ya. Di sini kalau dari kemasan Jawara kita memang belum memperhatikan dampak lingkungan ya. Karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kemasan yang dibuat oleh kemasan Jawara ini masih belum ramah lingkungan ya. Masih prosesnya di print, terusnya di laminasi, terusnya di water base, terusnya di sealer dan lain-lain. Nah, itu memang kita masih belum yang ramah lingkungan. Nah, terus yang ketiga adalah marketing ya, nilai tambah dari sebuah produk. Ya di mana tadi udah saya sampaikan nanti akan saya jelaskan kenapa sih kok produk yang packagingnya kemasannya sudah bagus, desainnya sudah menarik kok bisa menambah nilai tambah ya dari kenyamanan, konsep, self impact-nya, printing dan labeling. Nah, terus yang keempat adalah biaya ya. Memang di sini biaya kemasan ketika kemasan ini berubah menjadi yang full printing ya yang ada brandingnya pasti lebih mahal ya. Tapi teman-teman harus perhatikan dulu ya HPP yang teman-teman hitung ya bahwa ketika kemasan dirubah memang naik ya. Kalau kita lihat dari HPP ya, kemasan itu kan masuk ke bahan baku kan kalau menghitung HPP kan ada tiga ya variabel yang kita hitung yaitu bahan baku, terusnya biaya operasional, yang ketiga adalah biaya SDM ya. Di mana biaya bahan baku sebenarnya tidak naik terlalu signifikan ya, tapi bisa membuat nilai tambah dari sebuah produk harganya bisa kita naikkan ya dan untung jadi lebih besar gitu dibandingkan produk yang tidak apa namanya kemasannya tidak baik gitu ya. Nah, investasi mesin dan efisiensi. Nah, yang terakhir adalah logistik. Tadi ya dari transportasi, pegudangan dan supply chain-nya. Kenapa? Tadi yang saya bilang di mana perhatikan kemasan-kemasan teman-teman ketika dikirim apakah tidak akan jadi masalah gitu dan lain-lainnya gitu ya. Karena memang ini sangat perlu diperhatikan ya. Kita kan bisa lihat kalau pada saat pengiriman sebuah produk itu kan dilempar lah, di apalah ya itu teman-teman bisa mempertimbangkan dari sisi logistiknya juga ya seperti itu. Nah, ini pemilihan kemasan teman-teman harus pahami dulu ya. Sering ada yang tanya, Coach, saya punya produk apa namanya apa tuh namanya sambal cumi lah atau sambal dan lain-lain ya. Contohnya, oh, kok jebol terus ya pada saat dimasukkan ke dalam standing pouch. Ya harus dimasukkan ke dalam plastik dulu, baru dimasukkan ke standing pouch atau dimasukkan ke plastik dulu, masukkan ke dalam yang produk atau packagingnya itu adalah center seal atau produknya adalah saset. Yaitu bisa Bapak Ibu semua
coba seperti itu dulu. Jadi jangan langsung dimasukkan aja tuh ke dalam kemasan. Ya, terus bahan kemasan ada yang 2 layer, ada yang 3 layer, barrier, ya pembatasnya OPP, ya dan lain-lain. Bentuk dan ukurannya tadi standing post, 3 slide seal, center seal dan lain-lain ya. Nanti ada dan juga desain tampilannya dari brand, varian, grafis, legalitasnya, widownya. Di Coach Paran tuh ada tuh ya berapa yang kalau di kita itu ya, kalau pada saat kita proses yang namanya kurasi, kita tidak memperhatikan tuh yang namanya rasa, yang namanya besar kecilnya sebuah produk, tidak. Yang kita perhatikan adalah pesan yang disampaikan oleh sebuah produk itu nyampe nggak ke pelanggan Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita nggak merhatikan juga bagus atau tidaknya, tidak. Tapi ketika produk Bapak Ibu sudah, dicetak ya menggunakan kemasan yang full printing, ya kita lihat bahwa misalkan komposisinya ada nggak, terusnya produksinya, kode produksinya, kapan dia ini, dan lain-lain. Itu ada, sekitar 14, informasi ya, halalnya ada nggak, izinnya ada nggak, mereknya ada nggak, logonya ada nggak, ya semuanya itu terpenuhi, yaitu nilainya pasti kita, bagusin gitu. Karena memang kalau dari sisi tampilan, "Ah, ini kurang menarik, harusnya begini." Ya beda-beda ya, sama seperti misalkan mohon maaf ya, ibu misalkan atau bapak melihat apa namanya, dijejerin misalkan ada, laki-laki 5 orang, pasti ada yang bilang, "Yang ini ganteng, yang ini jelek, yang ini ganteng, yang ini biasa aja," ya. Karena kalau kalau dari sisi penampilan itu nilainya susah ya, karena masing-masing orang memiliki selera yang beda-beda. Nah, kalau dari rasa, kita bisa lihat ya bahwa kayak duren lah gitu ya. Duren ada orang yang suka duren, tapi ada orang yang nggak suka duren. Atau pedas, asin, manis. Ada orang yang nggak suka asin, ada orang yang nggak suka pedas, ada orang yang nggak suka manis. Jadi kita nggak memperhatikan itu ya. Kalau di Wiranesia itu yang kita perhatikan adalah tadi pesan dari sebuah produk itu dapat tersampaikan kepada calon pelanggan Bapak Ibu semua. Seperti itu melalui informasi produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Nah, ini contoh-contohnya ya, kemasan-kemasan yang dicetak, yang bisa dicetak di kemasan Jawara ya. Di sini ada standing pouch sama saset ya ini ya. Jadi Bapak Ibu semua misalkan mau bikin produk saset, kita bisa membuatnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya ada keripik pisang tanduk, tempe tempe dan lain-lain ya. Kemarin kita dapat orderan tuh 30.000 piece ya dari salah satu influencer di TikTok ya. Dia produknya produk-produk kecantikan ya, ada yang masker lah, ada apa ya. Jadi kita juga menerima ya. Jadi bukan hanya produk-produk makanan, tapi isinya adalah produk-produk kecantikan ya. Ada garam lah, ada madu, ada kopi ya. Banyak sekali produk-produk yang kita cetak ya dari kemasan Jawara. Nah, ini yang kedua tadi efisiensi, yang kedua adalah keamanan produk dan pengiriman. Nah, ini jika produk kita ya adalah produk makanan dan minuman, aspek ini sangat penting ya untuk menjamin produk yang tersimpan dengan baik tetapi juga aman. Nah, ini kita lihat ada kopi ya yang biasa lah ya, kita tahu ya UMKM ya, yang ditutup atasnya sepertinya ini kan tidak aman, rawan tumpah. Ketika dipegang agak kekerasan, udah gitu packaging lembut sekali ya kan, pas dipegang krek, kebuka tutupnya, rawan tumpah. Nah, ini sekarang kalau di kopi apa ya, yang sekarang banyak ya di Indomaret ya, di minimarket banyak yang sudah kemasannya sudah, tidak, rawan tumpah, dia lebih kokoh, lebih kuat ya kemasannya. Nah, ini salah satu contohnya dari keamanan produk dan pengiriman tadi ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, yang kedua adalah produk makanan di situ ya. Dulu, zaman dulu ya, kita masih pakai kertas nasi ya. Nah, produk ini tidak aman, rawan bocor dan berminyak, pastinya jadi tidak menarik gitu ya. Nah, beda dengan, kemasan yang di sebelahnya ya. Sekarang udah, menggunakan bowl-bowl seperti itu ya. Jadi lebih kokoh, aman, biasanya ini rice bowl dan lain-lain ya, banyak. Nah, ini adalah contoh ya dari keamanan produk dan juga pengiriman dari sebuah produk. Nah, ini contohnya, produk-produk yang juga, nantinya kita bisa produksi ya, buat, Bapak Ibu semua mulai dari, cup dan juga, box-box ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya membuat kemasan menjadi lebih menarik ya? Nah, ini ya, desainnya pertama. Jadi tadi saya bilang ya, kalau bisa, cari ya orang yang profesional, sekarang banyak sekali, atau bisa juga ya ke Kemasan Jawara tadi ya untuk, desainnya ya. Kalau misalkan belum pede, misalkan mendesain ya, kita sudah memiliki orang-orang yang profesional ya di bidangnya dalam mendesain produk Bapak Ibu semua biar lebih menarik.
untuk dilihat para calon pelanggan Bapak Ibu semua. Nah, terus menambah faktor unik dan diferensiasi. Misalkan contoh adalah kemas ramah lingkungan. Ini salah satu contohnya. Atau apa ya tadi yang mudah dibawanya dan lain-lain. Jadi ada faktor unik kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa yang penting eye catching saja ya gitu, dibandingkan produk-produk sejenis atau produk kompetitor. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kemasan yang eye catching ya, mulai dari tempat makanan atau ini juga bisa dijadikan tempat kerajinan tangan atau juga pakaian ya, fashion ya. Silakan fungsinya seperti apa Bapak Ibu semua yang tahu produknya kira-kira kemasannya yang mau dibuat seperti apa gitu. Nah, apakah kemasan yang menarik dapat meningkatkan penjualan? Nah, ini yang paling penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Nah, ini ada CEO kita nih, ada founder juga, nanti mungkin di sesi tanya jawab ya, bisa ada Bang Nurdin yang jawab nanti ya. Nah, apakah kemasan yang menarik dapat meningkatkan penjualan? Nah, ini contohnya ya. Ada contoh UMKM penjual emping melinjo. Ya, kita lihat di sini. Dia jualan 10.000 per kilo ketika dalam plastik saja, plastik biasa. Ya, kita sering lihat di marketplace ya. Terus yang kedua, ada yang packagingnya udah lebih menarik lagi nih. Pakai full printing ya. Harganya dijual 15.000. Nah, ada lagi nih, si ibu ini membuat dua kemasan, yang satu full printing, yang satu menggunakan box ya. Harganya 25.000. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau dari sisi HPP, kalau 10.000 dijual ya, berarti modal dia adalah bahan baku dari melinjo tersebut, mungkin dikeringin dan lain-lain, hanya dengan plastik kalau dari packaging. Ya, sedangkan yang kedua adalah 15.000. Kenapa? Padahal kalau kita lihat ya, di sini ada selisih 5.000. Tetapi paling harga yang nomor 2 ini yang 15.000 itu nambahnya ya 1.500 gitu ya. Atau 2.000 kalau dia ordernya lebih banyak. Nah, terus yang kedua adalah kita lihat box. Box itu paling harganya 3.000 gitu. Ya, tapi kita lihat bisa meningkatkan harga jual yang sangat signifikan gitu. Dan untungnya pasti lebih besar yang packagingnya lebih menarik gitu ya, dari sisi fungsi dan juga dari sisi visual. Ya, seperti itu. Lihat, nah teman-teman. Nah, ini contoh selanjutnya ya. Ada produk basreng ya, kemasan yang menarik juga dapat memperkuat persepsi konsumen tentang kualitas dari sebuah produk. Sehingga ya dia menambah nilai dari produk tersebut. Nah, ini kita lihat ya, kemasan yang biasa dijual ya 3.700 sampai 4.100. Sedangkan dia menambah ya tadi visualnya, produknya jadi lebih menarik kemasannya, itu harganya jadi 10.000 sampai 11.000 ya. Kita lihat di sini selisih harganya, padahal isinya sama. Ya, Bapak Ibu bisa melihat produk-produk di minimarket gitu ya. Ada Cheetos lah, ada apa, isinya sedikit sekali. Tapi karena kemasannya menarik, kemasannya bagus, ya kan, harga jualnya jadi lebih mahal gitu. Jadi untung juga lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sekarang masih menggunakan kemasan yang biasa saja, ya, terusnya ditempel stiker, itu juga menghabiskan waktu, Bu. Ya, Ibu harus beli dulu, memang murah, terus Ibu tempelin stiker. Ya, padahal selisih harga dari, packaging atau kemasan yang, full printing dengan yang biasa saja, yang polos, itu nggak beda terlalu jauh, Bu. Ya, nggak beda terlalu jauh, padahal dari sisi branding, marketing, ya selling, dan juga dari sisi keuntungan, itu pastinya lebih besar, Bu, dibandingkan kemasan polos, seperti itu. Ya. Nah, ini pengalaman customer ya, customer experience-nya, 4 dari 10 konsumen akan membagikan foto produk di media sosialnya saat menerima produk pesanan barang online ya dalam packaging. Jadi, Bu, kalau misalkan Ibu beli produk yang kemasan plastik polos tadi, dia mana ada foto, cekrek gitu, malu, Bu. Ini kan malu, Pak. Tapi kalau kemasannya menarik, biasanya dia posting tuh, ya. Jadi selain Bapak Ibu dibeli produknya, itu secara nggak langsung dipromosiin tuh, Bu. Ya, saya nyebutnya share of voice-nya gitu ya. Jadi secara nggak langsung tuh Bapak bisa dipromosiin sama pelanggan Bapak Ibu. Biasanya rata-rata, enak banget atau apalah, keren, atau ih lucu kemasannya. Akhirnya temen yang lain lihat, mungkin di WA statusnya atau di IG, ada yang lihat, itu beli di mana? Akhirnya apa? Ada pelanggan baru dari
calon customer Bapak Ibu semua tuh atau dari pelanggan Bapak Ibu semua ya. Dan 52% pelanggan cenderung akan melakukan pembelian kembali ya dari toko yang memberikan kemasan yang premium. Nah, dan menciptakan pengalaman unboxing yang menyenangkan. Biasa ya sekarang kan suka bikin konten-konten unboxing ya seperti itu. Nah, terus manfaatkan special occasion ini tuh kalau di Coach Paran menyebutnya adalah tematik ya, misalkan pada saat lebaran, pada saat pemilu ya besok misalkan bikin special occasion-nya untuk pemilu tanggal 14 ya, kayak Silver Queen kan biasa ya langsung melakukan promosi di mana-mana ya untuk mempromosikan produk ya dengan kemasan-kemasan yang baru ya, yang lucu-lucu gitu, atau misalkan pada saat lebaran, Natal, tahun baru dan lain-lain. Nah, ini kita bisa memanfaatkan special occasion ketika kita memiliki kemasan yang bagus, menarik dan juga fungsinya sesuai dengan produk Bapak Ibu semua. Nah, terakhir ya, packaging is a silent salesman, bahwa packaging adalah secara nggak langsung dia secara diam-diam ini sebagai penjual ya, sebagai salesnya Bapak Ibu semua gitu ya. Karena apa tadi ada branding, ada marketing di situ di mana produk full printing bisa menyampaikan sebuah pesan ya lewat sebuah kemasan seperti itu ya. Nah ini ayo makeover kemasan sehingga daya saingnya Bapak Ibu semua jadi meningkat ya, jadi lebih pede menjual ke calon pelanggan ya. Di sini tadi ada banyak sekali Bapak Ibu semua yang memiliki produk-produk yang membutuhkan kemasan lebih menarik. Ya, silakan bisa hubungi kita. Yuk mulai makeover kemasanmu. Silakan, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, dari teman-teman semua, silakan. Di sini juga ada Bang Nurdin nih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa dijawab oleh Bang Nurdin nih sebagai founder ya dari Kemasan Jawara. Silakan Coach Dina untuk Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Chandra, materinya kedengaran ya Coach? kedengaran. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah melihat semua ya materinya, ada apa fungsinya kemasan, kemudian gunanya untuk apa, terus macam-macam kemasan yang juga tadi sudah disampaikan sama Coach Chandra, dan ternyata sangat banyak ya. Dan juga cantik-cantik tadi packaging yang Coach Chandra tampilkan. Dan saya lihat juga harganya memang sangat kompetitif dan bisa lagi untuk kita pemesanan bisa di bawah, tidak perlu banyak ya teman-teman. Kalau untuk pakai kemasan Jawara hanya minimal 99 piece ya Coach Chandra ya. Iya. Oke. Monggo teman-teman silahkan kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Oke, yang sudah angkat tangan Pak Muhajir, yang lain ada? Kalau yang chat di chat, mohon nanti bisa ngomong langsung juga ya, karena memang pertanyaan di chat itu kan ada beberapa banyak, mungkin kelewat-kelewat. Silakan Pak Muhajir, silakan Pak Muhajir. Satu-satu Coach Chandra atau Mas mau langsung tiga? Satu-satu aja ya. Satu-satu boleh. Oke, silakan Pak Muhajir. Terima kasih. Izin nanya, Coach Chandra. Tadi dijelaskan tentang kemasan banyak variannya yang saya ada beberapa pertanyaan. Kalau boleh, apa cuma satu atau beberapa boleh? Boleh, silakan Pak. Oke, yang pertama tentang komposisi warna di kemasan, gitu kan. Cuma kadang-kadang kan nggak nyambung sama isi kemasannya. Sebenarnya ada nggak sih etikanya, aturannya? Misalnya untuk warna-warna makanan-makanan camilan itu mainnya di warna apa, untuk produk-produk buah kering, chip-chip dan lain sebagainya itu warna apa, ataupun kesan pedas, manis, asin dan lain sebagainya. Ada nggak, atau memang kadang sekarang ini di warna itu nggak ngaruh pada ininya isi kemasannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
tentang warna juga. Sebenarnya ada nggak sih warna pantangan di produk makanan? Atau semua warna bisa masuk? Nah, itu. Terus yang ketiga, yang tadi saya sedikit nyimak apa yang disampaikan oleh Coach Farhan tentang desain, tentang tata letak, ya, tata letak. Misal ada brandnya, ada nama makanannya, ataupun pilihan-pilihan font. Misalnya cemilan keripik itu idealnya fontnya kayak apa sih? Ada eh, umumnya atau yang mungkin sekarang yang lagi tren itu yang font seperti apa sih? Misalnya terus makanan-makanan dari apa yang kemarin sekarang ini juga buah-buahan kering, camilan-camilan dari buah itu ada nggak apa namanya yang sekarang tuh lagi ngetren tuh jenis fontnya itu apa? Gitu kan. Karena kan Desain khususnya ya Pak ya. iya betul di desainnya itu. Nah, terus Oke, ini saya cerita dikit di lingkungan saya sendiri di Kabupaten Kebumen. Di kemasan-kemasan dengan yang entah itu yang model masih boleh dibilang klasik kayak yang ya, apa namanya kemasan transparan seperti itu ataupun kemasan-kemasan yang sekarang yang tadi dicontohkan oleh Coach Chandra. Penyakitnya UKM itu ketika misalnya sudah mulai banyak produknya satu kali pesanan itu sering kali ada beberapa item yang mungkin itu sebenarnya penting tapi kelewat. Contoh misalnya tentang kode produksi sama expired date. Ketika modelnya kolom-kolom centang itu sering kali ada yang kelewatan untuk dicentang. Ya, kadang-kadang ketika orang melihat ini sebenarnya kapan produksinya, kapan expired date-nya, itu apa namanya jadi ragu untuk beli walaupun kemasannya sudah bagus. Sedangkan ketika pesan sudah ada cetakannya tentang expired date ataupun kode produksinya, mereka khawatir itu tidak habis, tidak terpakai semua yang akhirnya terbuang. Nah, sekarang ada nggak sih apa namanya desain kemasan ataupun kemasan itu yang lebih lebih menggampangkan atau apa ya? Lebih lebih memudahkan UKM ketika misalnya ketika harus mengisi kode produksi expired date itu walaupun sebenarnya nyentang itu gampang, tapi ternyata itu seringkali terlewat. Seringkali terlewat ketika misalnya di atas 100 piece aja ada 2 atau 3 kemasan yang itu terlewat atau tidak dicentang. Itu kalau pengalaman saya di Kebumen itu seperti itu. Terus yang terakhir ini Coach, maaf nih Pak, dorongan. cukup ya Pak. Boleh Oh sudah. bergantian. Sudah 4 pertanyaan Oke, dari oke, Bapak. oke, oke, oke. Nanti Sudah, oke. dijawab Terima dulu. kasih Coach Dina. Ya, karena yang Makasih. lain juga banyak yang ingin bertanya. Eh, Boleh ya Pak? Ya, 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 ya. silakan Coach Chandra. Siap. Bang Nurdin mau jawab, Bang? Izin. Bang Nurdin mau jawab pertanyaan tadi dari Pak Muhajir? Oke, saya jawab ya tadi mengenai warna ya. Memang warna itu ada ilmunya juga ya Pak ya. Kalau kita ngomongin apa lambang, warna, terusnya font dan lain-lain itu semua ada ya. Kayak misalkan contoh warna merah misalkan ya. Ini suara saya udah kedengaran ya? Oke. Warna merah ya misalkan biasanya mampu menarik perhatian mata kita sedang memandang dan memberikan efek semangat gitu ya. Pada umumnya merah ini biasanya kalau didesain kemasan makanan ini dipercaya mampu meningkatkan nafsu makan. Jadi pemilihan kalau makanan biasanya warna merah. Makanya KFC, Burger King, McD semua ada warna merah dan juga ada warna orange-nya, bahkan ada warna putih. Tapi lebih dominan warna merah tadi ya. Salah satu contohnya itu ya. Atau kuning atau orange ya kita lihat misalkan Nutrisari kalau warna kuning apa memiliki makna yang hampir sama dengan warna merah misalkan yang memperhatikan bagi para konsumen tapi warna kuning ini maknanya tuh ceria, fun dan hangat ya misalkan
seperti itu, atau warna kuning menunjukkan rasa asam misalkan, makanya produk-produk minuman gitu ada yang warna kuning atau nutrisari, atau merah muda misalkan, atau hijau. Ya, kalau hijau misalkan warna Gojek ya. Biasanya kalau hijau ini biasanya untuk pertanian, peternakan, makanan dan produk-produk obat-obatan boleh gitu ya warna hijau. Tapi warna hijau ini terpadu dalam kemasan permen yang menunjukkan adanya rasa mint ya atau apapun. Jadi warna itu tadi juga sangat mempengaruhi dari sebuah kemasan, Pak. Itu memang ada ilmunya ya kalau dari sisi warna. Terus dari sisi font itu juga bisa, Pak, ya kalau dari sisi font ya. Karena font nggak boleh kita terlalu banyak tuh font. Misalkan dalam satu kemasan fontnya ada 10 font. Kalau tulisan logo fontnya ini, pada tulisan komposisi fontnya ini. Itu jadi kita nggak boleh tuh, Pak, ya. Maksimal 3 font. Ya, jadi nggak boleh kita beda-beda tuh komposisi fontnya Arial, yang ini fontnya apa, yang ini miring, yang ini. Aduh, banyak tuh ya yang dalam nah ini ada Bang Nurdin nih. Mungkin Bang Nurdin mau nambahin Bang dari pertanyaan Pak Muhajir. Silakan. Ya jadi seperti itu ya. Jadi memang itu diiniin gitu ya. Jadi sangat menentukan gitu ya. Tadi 2 ya. Dua lagi apa tadi Coach Dina? Apalagi Pak? 2 lagi tadi Pak. Tadi kan warna, oke, font oke tadi. Terus apalagi Pak tadi Pak? Warna yang dilarang, ada Oh, warna yang Pantangan, dilarang. pantangan, warna makanan. Oke, pantangan. pantangan. Kalau Pantangan. pantangan sih, kalau pantangan sebenarnya ada juga ya, Pak ya. Misalkan ya kita harus sesuaikan dulu dengan produknya. Misalkan produk tersebut isinya coklat, isinya kopi. Kopi apa sih biasanya warnanya? Coklat, hitam. Ya kopi jangan warna merah gitu misalkan. Ya Pak ya. Jadi sesuaikan dengan isi dari produk tersebut gitu ya. Itu bukan pantangan sih sebenarnya, tapi harus kita sesuaikan Pak dengan isinya. Misalkan kopi ya jangan dipakai warna oranye gitu Pak. Misalkan ya kopi itu ya warnanya beda. Kalaupun mau warna oranye harus ada ornamen-ornamen misalkan hitamnya, misalkan tadi warna coklatnya. Ya gitu, isinya coklat tapi kita bikin warna merah. Ya, kita lihat Silver Queen ada warna merahnya tapi sedikit, tapi tetap ada warna coklatnya gitu. Jadi yang penting perpaduan warnanya harus di-blend-nya itu sesuai, Pak. Gitu, ya, seperti itu. Yang terakhir apa tadi Coach Dina? Pertanyaannya? UMKM ya, UMKM kenapa ya tadi ya? Terakhir Pak tadi. Pertanyaan yang terakhir. Desain untuk misalnya kalau di packaging itu boleh tidak misalnya expirednya tidak perlu ditulis atau bagaimana karena takutnya belum Boleh ya. laku. Jadi kalau misalkan untuk dijual di minimarket atau jual sebarluaskan lebih luas lagi ya, itu harus memperhatikan pesan dari produk tersebut ya, harus memperhatikan. Kayak misalkan tadi udah ada yang jawab nih expired date itu nggak boleh dicentang. Terus harus ada kalau misalkan kita mau impor ya kembali lagi tujuan dari Bapak Ibu semua membuat packaging ini lagi jadi lebih menarik tujuannya apa? Itu dulu Pak. Ya goalsnya apa? Kalau sudah tahu goalsnya silakan harus disesuaikan. Misalkan tujuannya adalah produk ini mau diekspor. Ya udah sesuaikan kemasan tersebut buat diekspor. Kalau misalkan tujuan kita membuat sebuah kemasan yang lebih menarik hanya jual sekitar aja gitu, nggak mau misalkan nanti di tempat oleh-oleh, di mana minimarket atau apa ya. Jadi sesuaikan dengan tujuan kita membuat kemasan tersebut gitu. Itu yang paling penting, Pak. Ya, seperti itu Coach Dina. Terima kasih. Siap, Coach. Oke, Pak Muhajir bagaimana? Jelas? Ya, terima kasih. Terima kasih, Coach. Yang lain Sama-sama, ini, Pak. silakan. Ya, yang lain dulu, Pak. Tadi pertanyaannya. Oke, silakan lanjut, Bu Hirmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ya. Yang saya tanyakan ke apa namanya Coach apa tadi lupa, maaf, Coach Chandra ya. Gini, memang sih kemasan ini memang apa namanya dilema ya. Memang membutuhkan biaya yang lebih ya, karena memang kayak saya ini dengan 3 varian itu sudah faktor kali ya, faktor kali. Sampai
saya tuh harus menyediakan spare spare apa namanya kemasan itu sampai 4 sampai 5 juta. Nah, kalau saya eh, memesan dengan harga dengan di bawah 500 misal atau di bawah 1.000 itu memang harganya kan mahal. Dengan saya memesan 500 atau 1.000 itu kan harganya lebih murah. Nah, ini memang dilema di samping HPP saya kalau pakai yang di bawah 500 itu kan HPP-nya besar karena kemasan harganya itu tinggi. Sementara kalau pesan 1.000 murah tapi memang uang ngendon di kemasan. Sementara kita itu biasanya pelaku usaha untuk yang snack atau kemarin itu biasanya penjualnya secara konsinyasi. Ini juga memberatkan juga Pak, ke mana? Ke kita sebagai UKM. Ada juga sih memang yang cash gitu ya, tergantung dari apa namanya toko atau distributornya atau resellernya. Tapi memang selama ini eh, itu yang memberatkan kami ya. Bagaimana kita menyiasati eh, apa namanya masalah kemasan ini agar kalau pesan pesan dikit pun harga juga jangan terlalu tinggi gitu ya. Misalnya ya 300 tapi harganya mendekati dengan yang 1.000 gitu atau 500 bisa mendekati yang harga 1.000. Nah, kayak gitu. Apalagi eh, kalau kemasan itu kita maunya memang yang terbaik ya untuk melindungi melindungi produk itu seperti kalau saya pakai itu kan yang full foil pakai Ziploc. Nah, daripada yang saya nggak mau pakai yang metallized karena memang metallized itu kurang aman. Lebih bagus yang foil. Apalagi yang lebih bagus lagi yang pakai fotografer itu yang kita juga kayaknya kayak nggak mampu ya itu kan minimal bisa sampai 10.000 kalau Ya, nggak salah. itu betul. Ya, itu terus jadi dilema memang ya gimana cara mengatasinya seperti itu. Kecuali kalau kita pemasarannya cash semua itu sudah nggak ada masalah ya. Tapi Ya. kalau kita konsinyasinya ini yang berat gitu ya. Sementara kalau saya pesen dikit harga mahal. Sementara juga kita juga butuh apa ya perputaran kalau 1.000 itu bisa sampai 1,5 bulan atau sebulan lah gitu. Padahal kita maunya continue gitu ya. Kalau sedikit ya kedikitan dan mahal. Kalau banyak kebanyakan tapi murah gitu. Gimana cara mengatasinya gitu terus. Makasih. Makasih Bu Hirmas ya. Mas, Tadi monggo sebenarnya silakan. tadi sudah saya mirip-mirip ya pertanyaannya sama Pak Muhajir ya. Jadi kalau kita pernah belajar misalkan manajemen waktu ya, penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting tidak mendesak. Nah itu kan manajemen waktu. Ada namanya manajemen goals nih tadi ya. Bu Hirmas nih dilema tadi mau pesen sedikit tapi harganya ada selisih, mau pesen banyak kita jadinya bingung ya kan investasinya mandek. Kenapa? Karena nggak semuanya cash. Nah, mungkin ini dialami sama banyak teman-teman pelaku usaha ya. Tadi kembali lagi di manajemen goals-nya gitu ya. Goals-nya apa dulu? Ya, misalkan ketika kita tadi kalau saya kan bagi market itu ada ya kalau di metrik BCG itu metrik Boston ya. Itu kan ada namanya Casco produk, ada namanya DOC, ada namanya question mark, ada namanya yang terakhir adalah STAR gitu ya, di mana pengelompokan produk. Nah, kalau Bapak Ibu semua tadi kayak Bu Hirmas ini memiliki produk di mana produk tersebut ada berbagai macam varian ya. Tadi bingung ya. Jadi kembali lagi Bu dari tujuan Ibu membuat sebuah kemasan. Ya tadi misalkan pasarnya kan kita yang tahu nih, dia posisinya di mana nih, Dok? Dok itu adalah produk-produk ya varian kita atau dari produk kita yang mati segan hidup tak mau. Kadang-kadang tuh produk ini tuh udah Ibu produksi atau produksi tapi nggak laku-laku. Ini DOK namanya atau produk yang di mana masuknya Kesko. Kesko ini nggak perlu Ibu promosiin tapi orang selalu beli produk ini. Ya, tapi bukan produk star ya. Salesnya ya udah segitu-gitu aja gitu ya. Ada lagi produk star. Wah, bintangnya nih. Jadi dia ini memang produk yang paling dikenal dari produk yang Bapak Ibu punya. Nah, itu namanya produk star. Nah, yang terakhir adalah question mark. Question mark ini bisa produk baru atau produk lama yang Ibu masih bingung nih mau diarah kemana nih. Mau dijadikan star kah atau mau dijadikan Kesko kah? Nah, seperti itu. Jadi tadi kalau manajemen goals, goalsnya mana dulu? Produk ini ada di mana, Bu?
Ya tadi kalau ada 3 varian, ya Ibu mau kemana dulu nih? Kalau tadi dari sisi harga kemasan ini misalkan jadi lebih mahal karena packagingnya saya harus beli lebih sedikit, tapi yang ini saya beli lebih banyak. Tadi makanya ketika Ibu udah tahu kategori dari produk-produk Ibu pasti akan meminimalisir yang mana ya kalau tadi penting mendesak, penting tidak mendesak, Ibu yang mana yang paling penting dulu nih. Yang belinya harus banyak, yang mana yang belinya sedikit aja. Gitu ya. Ibu harus pahami dulu tadi goals-nya dari produk yang lagi Ibu usahakan. Gitu. Jadi kalau Ibu sudah tahu, pasti Ibu akan mempertimbangkan yang paling baik yang mana dulu nih. Jadi nggak usah bingung lagi tuh. Misalkan mau pesannya 100 kah? Atau 1000 kah? Atau 10.000 kah tadi ya? Yang memang minimal ordernya 10.000 gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu semua tentukan sendiri gitu goals-nya apa. Seperti itu Bu Hirmas. Ya, jadi pastikan goals-nya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tahu tuh mau ngapain. Itu dulu Bu. Baik, Coach. Ya, Terima kasih ya, masukannya. yang paling baik dan yang paling mendekati apa gitu ya. Gitu aja sih. Makasih. Silakan Coach Dina, lanjut. Yang paling baik dan yang paling penting dulu ya Coach Chandra ya. Ya, betul. Oke, lanjut Bu Sri Bakso Cak Nur. Benar ya? Halo Bu. Halo, ya Coach Chandra. Halo Bu, silakan. Ya, Coach, selamat malam. Ibu, salam kenal. Jadi saya Sri Mulyani dari Yogyakarta. Coach, ini mau nanya ya, saya baru mau packaging nih untuk keripik pangsit. Cuma saya khawatir Coach kalau misalnya pakai kemasan Dan aluminium foil seperti ini ya, itu nanti remuk enggak Coach, hancur enggak ya? Itu yang untuk packaging yang aman itu seperti apa ya? Untuk keripik pangsit kan riskan sekali ya untuk pangsit itu yang cocok apa atau ukurannya. Sedangkan kalau misalnya harga keripik itu kan kalau terlalu mahal juga ya itu unique selling-nya itu kurang gitu loh. Jadi saya masih bingung gitu. Terus untuk yang kedua untuk pemesanannya itu berapa lama tuh Coach? Kalau misalnya kita pesan itu jadi seminggu 2 minggu baru kirim atau bisa cepat sih gitu aja. Terima kasih. Selamat malam. Ibu Sri ya. Tadi kalau dari sisi produk apa namanya pangsit ya, kerupuk pangsit, Ibu bisa cek dulu ya tadi ya ATM lah ya. Amati tiru modifikasi. Cek dulu kompetitor yang Ibu ketahui gitu ya. Keripik pangsit ini dia menggunakan produk apa? Kemasan apa? Ya, tadi kalau misalkan Coach pakai standing pouch, bahaya gak? Ya menurut saya kalau kirimnya jauh sangat bahaya gitu ya. Misalkan, tapi kalau kirimnya antar Jogja misalkan, ya itu tidak apa-apa. Tergantung tadi pelanggan Ibu ada di mana paling banyak gitu ya. Misalkan contoh kalau yang terdekat berarti pakai standing pouch, oh masih aman. Dikirimnya menggunakan ojek secara apa namanya yang instan kurir gitu ya. Kayak misalkan contohnya ya makanan kue ulang tahun gitu. Kan nggak bisa kita mengirim kue ulang tahun itu pakai yang same day atau pakai JNE, nggak mungkin. Ya kan? Pasti itu kue ulang tahun nyampe dibuat di Jakarta, dikirim ke Jogja. Pasti udah nggak berbentuk tuh, Bu. Kenapa? Karena jaraknya jauh gitu. Udah otomatis nggak mungkin memungkinkan ya yang namanya produk kue itu atau tadi Ibu misalkan keripik pangsit. Ya, bisa berarti pakai box. Wah, berarti kalau pakai box pasti akan meningkatkan harga HPP-nya dari kemasan gitu. Kenapa? Pasti harus membutuhkan box yang tebalnya harus sangat tebal gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ditumpuk pasti akan penyok juga, Bu, remek juga gitu. Ya, jadi tergantung Ibu memasarkannya kemana. Misalkan Ibu banyak di luar Jogja, ke Jakarta, kemana? Oh, berarti tergantung lagi tadi Ibu mau beli jualnya curah kah? Atau memang jualnya secara per pouch misalkan 100 gram, 200 gram, 300 gram gitu. Tergantung Ibu memasarkannya tadi. Tadi teritorinya, wilayahnya Ibu tentukan dulu. Kalau jauh, ya jangan menggunakan kemasan-kemasan yang rawan membuat produk Bapak Ibu hancur.
atau rusak gitu. Tapi kalau misalkan jualnya sekitaran Jogja, standing pouch aman nggak? Aman sekali gitu Bu. Ini aman nggak? Aman. Tadi saya bilang, saya analogikan kue ulang tahun. Kalau dia jual sekitar Jogja, Ibu jual kue ulang tahun, aman. Tapi kalau Ibu jual kue ulang tahun, jualnya ke Jakarta, jualnya ke Semarang, jualnya ke Surabaya, waduh Bu, jangankan itu kalau sudah nyampe tulisan selamat ulang tahun udah nggak tahu Bu, amat-mat aun itu paling Bu. Ya kan kenapa? Pasti udah hancur gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi Ibu pastikan dulu tadi teritorinya sama tadi ya apa namanya jualnya mau yang 100 gram kah atau curah kah atau apa seperti itu Bu ya. Seperti itu Bu jawabannya. Terima kasih. Ada satu lagi tadi Coach, berapa lama kalau Oh berapa misalnya lama? Oh iya, kan berapa lama? 99 tuh kita 3 hari Bu. Jadi ya 99 100 3 hari jadi. Ya kita pastikan yang segitu 3 hari sampai 4 hari lah maksimal 4 hari jadi. Kalau kayak kemarin 30.000 piece itu 14 hari. 15.000 piece sekitar 14 hari kurang lah. Ya jadi kalau 99 buat teman-teman UMKM kita cukup 4 hari. Ya seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Makasih Coach. Ibu, silakan. Bu Sri ya. Lanjut Bu Eka Retno. Ibu Eka Retno Novi, silakan. Oke. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau saya kan kemasannya frozen food nih Coach. Selama ini kita pakai Mika biasa atau pakai tin wall. Nah, itu kan kalau kita mau ganti ke kemasan yang bagus seperti itu, berarti kan saya dalamnya harus pakai plastik dulu nih yang di-seal. Nah, terus sama luarnya. Terus saya mau tanya Coach, kalau di tempat Jawara nih, itu sudah ada halalnya apa belum plastiknya? Untuk plastik dalam kan harus apa dipres gitu ya? Apa sih namanya? Kedap gitu, Ya. kedap yang double titik-titik gitu deh. Pokoknya yang kedap sekalian karena saya kebenaran untuk yang yang makanan dari olahan daging ayam dan daging sapi kan masih dalam tahap audit eksternal nih. Jadi kalau misalnya ada halalnya kedua plastik tersebut kemasannya untuk dalam sama luar, nanti saya mau minta namanya apa supaya biar sekalian kalau saya mau bikin biar sekalian untuk alternatif di daftar halalnya di bahan kemasannya karena memang itu lagi perbaikan gitu Coach. Itu yang pertama. Terus yang kedua eh, itu lebih baik seperti itu kan ya Coach ya untuk kemasan frozennya. Jadi yang di luar di seal, dalamnya yang pakai packaging kedap seperti itu. Ya. Begitu ya Coach ya. Makasih Coach. Ya, terima kasih Bu Eka ya. Kalau Packaging kedap tuh maksudnya dipakum ya Bu ya? Iya betul di vakum. Jadi supaya nggak rusak karena kita ada saus-sausnya juga gitu, bumbu-bumbunya. Monggo Coach Chandra silakan. ya Bu ya, kalau di yang center seal ya atau saset itu kita bisa Bu ya. Terus kalau dari sisi halal kita memang lagi proses Bu ya. Kalau jadi memang semua ya termasuk produk-produk kemasan itu memang harus ada halal ya. Tapi kita lagi proses, kita lagi minta dari bahan-bahan yang dimana kita beli itu kita minta dari mereka karena kan kita kan di sini kan produk bukan makanan ya Bu ya. Beda ya kalau makanan kan dari proses produksi, bakunya dan ternyata dari sisi apa namanya produk ini juga memang produk kemasan ini juga harus ada label halalnya ternyata ya tadi Ibu Iya iya bilang memang betul. lagi proses Bu ya itu untuk halalnya. Kalau untuk sekarang kita belum ada ya karena memang masih proses halalnya gitu ya Bu ya. Kita lagi proses. Iya Kedua tadi kalau Ibu bilang benar atau tidak ya bisa benar bisa tidak. Ya, tapi kalau misalkan Ibu tadi dari sisi fungsi itu bisa benar bisa tidak ya. Karena kenapa? Itu rentan juga Bu kalau yang center seal ini ya ketika nanti divakum ya takutnya robek nggak kuat dia atau seperti apa. Ya Bu ya meskipun Ibu double tuh pertama Ibu masukkan dalam plastik yang sudah yang murah lah ya yang Ibu lamin apa namanya Ibu sealer gitu terusnya Ibu masukkan ke dalam apa namanya kemasan yang sudah di branding tadi ya kemasan full printing menggunakan misalkan center seal atau saset
ya baru divakum terusnya di sealer lagi. Nah, itu bisa saja Bu gitu ya. Kembali lagi ke Ibu dari tadi kalau kita bahas materi tadi fungsinya Bu. Itu fungsi dari produk. Ketika misalkan itu juga harus diuji tuh Bu. Ketika Ibu vakum, ketika Ibu masukkan ke dalam sebuah kemasan tersebut, ya apalagi Ibu tadi udah ngomongin halalnya lah atau apanya, itu harus diuji lagi Bu. Kira-kira tahannya berapa lama tuh? Benar nggak Bu? Karena kan Ya, double ini tuh, double kemasan tuh ya. Ada yang di dalamnya plastik, yang di sealer, terus Ibu masukin baru di branding, sisi branding. Sebenarnya kan itu dari sisi brandingnya ya Bu ya. Nah itu. betul, Itu betul. sih, Bu. Atau ada juga kalau Ibu lihat kemasan makanan yang pakai box ya, apa namanya itu dendeng, presto dan lain-lain kan ada juga ya Bu ya. Nah seperti itu. Ada yang misalkan pakai kemasan yang putih biasa, plastik biasa, terus divakum, terus dikasih stiker. Ya itu kembali lagi karena memang produk-produk frozen food ini rentan juga Bu ya. Karena kan dia nanti pada saat dibawa, pada saat di apa di frozen atau di freezer ya, itu kan pada saat dibekukan itu kan dia tidak ada air, tapi pada saat keluar itu suka airnya jadi keluar tuh Bu. Nah itu Iya, yang iya. rusak kemasan gitu. Nah itu juga perlu diuji tuh Bu itunya. Seperti itu sih Bu. Jadi bisa iya bisa tidak, atau tadi pakai box tadi Mika box ya yang Ibu printing atau Ibu kasih stiker gitu. Itu sebenarnya yang lebih aman sih ya. Jadi tergantung tadi kalau ikan kan nggak mungkin juga Ibu lipat-lipat kan. Tapi kalau daging kan bisa dipotong-potong. Tapi kalau ikan nggak mungkin gitu bisa dilipat seperti itu. Kecuali memang mikanya berbentuk panjangnya ikan tersebut gitu yang memang custom ya pada saat Ibu memesan Mika tersebut. Seperti itu sih Bu jawabannya. Iya, rencananya sih gini, Coach. Ada yang tadi saya amati ya, maksudnya dari ilmu-ilmunya ini, rencananya sih saya kalau dalamnya kan memang kita mau vakum dulu nih. Tapi kalau untuk yang dipajang, yang di kemasan yang dari misalnya yang dari Jawara ini, hanya kita nggak vakum lagi. Jadi karena di dalamnya kan udah aman ya, vakum di vakum sealer. Jadi di luarnya itu memang hanya untuk kemasannya aja. Jadi nanti supaya bagus gitu. Jadi kita nggak yang kemasan luarnya itu memang nggak divakum lagi gitu sih Coach, rencananya seperti itu. Siap, siap. Karena ada banyak produknya, nah Ya. itu harus saya buatin semua. Cita-citanya ketinggian sih Coach, sebenarnya saya ini Apa Bu? kepengen menyerap tenaga kerja soalnya sama marketing gitu. Nggak apa-apa Bu. Ya, memang Baik. ketika kita berbagi ke banyak orang nanti kita senang juga ya. Kayak kita di Kemasan Jawara tuh udah sampai 60. Jadi kita Coach Chandra, boleh saya nambahin nggak, Coach? boleh boleh. Nah, ini ada Bang Nurdin nih, ini CEO kita nih dari Kemasan Jawara. Silakan Bang Nurdin. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman UMKM semua. Kita saling support ya. Sesama UMKM, saling support, saling mendoakan agar usaha kita semua maju bersama. Izin menambahkan Coach Chandra, untuk Ibu tadi ya, itu bisa double packaging Bu. Pengalaman kita banyak teman-teman UMKM itu yang produknya frozen food itu memang kita pakai double packaging. Ibu betul bilang itu tadi untuk packaging sekundernya yang di dalam itu pakai plastik bening yang di vakum. Ya, setelah itu dimasukkan kembali ke packaging. Biasanya yang lebih menarik itu standing pouch Bu, agar juga tempatnya lebih luasa. Nah, standing pouch itu yang di branding agar calon customer Ibu bisa melihat bahwa kemasan Ibu ya sesuai dengan apa yang dia inginkan seperti itu. Baik, baik. Baik, Pak. Iya Bu. Nah kebetulan memang bahkan ada beberapa customer dari Kemasan Jawara itu Bu yang sebut aja seperti pempek Bu ya. Jadi ada botol kecil yang bisa dimasukkan yang berisi cairan Bu. Oh, ya ya untuk sausnya ya. Betul. Itu Pak, cukoknya. Iya, ya. Ya, dan kalau pakai standing pouch itu kan bisa lebih luasa Bu ya masukin botol ya. Kalau dia pakai saset atau center seal ya itu kurang luasa Bu, harus lebih besar seperti itu. Dan juga saya sepakat sama Ibu ya, Ibu tuh luar biasa ya cita-citanya kepingin menyerap tenaga kerja yang banyak ya. Alhamdulillah Bu, cita-cita Ibu mulia ya. Teruskan Bu ya, jangan dihentikan cita-citanya tuh. Iya. Ya, nah kan memang Kemasan Jawara Bu
kita memang awalnya saya sama Coach Chandra ini bermula juga dari UMKM, makanya kita bikin produk-produk yang bisa menyelesaikan permasalahan dari UMKM. Termasuk pertama dari sisi ini ya, quantity order ya. Kalau Iya. mungkin di tempat lain harus 500, insya Allah di kita bisa 99, Bu. Nah, tadi juga saya perhatikan juga ada yang tanya, lama nggak bikinnya? Seminggu, 2 minggu, insya Allah kalau di kita sudah 3 hari selesai, Bu. Jadi Oh, teman-teman UMKM nggak perlu nunggu lama-lama, ya 3 hari selesai. Dan kita juga paham Ibu ya, kalau Ibu produknya banyak, otomatis kan juga biasanya desainnya belum siap, Bu. Ya. iya, Nah, memang dengan belum kita ada Ibu, desain saya. ya Bu, betul Bu. Kalau Ibu order 300 saja, insya Allah kita kasih free design Bu, seharga 150.000. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke, Ya, oke. jadi memang produk kita produk-produk yang bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman UMKM yang baru mau trial pasar atau punya varian-varian dari produk yang baru, bisa seperti itu Bu. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Coach Chandra, mohon maaf ya. Mangga dilanjut Coach. Terima kasih. Ya, makasih Bang Nurdin. Silakan, Coach Dina. Siapa lagi, Coach? Bu Kartika. Oke, Bu Eka cukup ya. Oke, lanjut. Ya, Terakhir terima nih, kasih Coach. banyak, Ibu. Ya. Sama-sama, Ibu. Terakhir ya dari Bu Kartika. Silakan Bu Kartika. Assalamualaikum, Coach. Ya, Aku tanya nih, Coach. Saya kebetulan kan kalau untuk yang coklat yang udah masuk ke toko-toko itu tuh yang kemasannya seperti ini, Coach. Nah, sekarang untuk baru-baru ini saya tuh mencoba membuat varian-varian gitu. Yang varian kayak vanilla, green tea, tapi masih menggunakan yang seperti ini, yang bening. ya. Nah, saya tuh pengen banget gitu kemasan yang bagus, karena kan takutnya ada permintaan konsumen juga gitu ya. Cuman, apakah saya harus bikin per satu kemasan ini, satu varian, apa saya bikin seperti ini, misalnya beberapa varian tinggal dicontreng gitu, Coach. Soalnya takutnya gitu kan, kadang konsumen ada yang minta yang paling banyak itu yang green tea misalnya gitu ya. Tapi saya misalnya ada lagi nih yang misalnya saya bikin cuma yang green tea aja nih. Yang kemasannya seperti ini tuh green tea aja misalnya. Cuman takutnya ada konsumen yang pengen gitu ya, yang rasa vanilla, strawberry gitu. Jadi saya harus seperti apa ya? Harus bikin kemasannya tuh satu satu kemasan satu varian, atau saya dikasih varian-varian gitu. Siap. Beberapa ini. Itu aja Boleh sih. dicampur Nah, tidak, betul. Coach. Gitu. Iya, gitu. Boleh dicampur tidak gitu ya, Coach. Karena kan takutnya gitu kan. Kalau misalnya yang ini nggak kepake, yang ini permintaan lagi, ada yang pengen yang rasa lain gitu. Itu aja sih, Coach. Siap. Terima kasih Bu Kartika untuk pertanyaannya. Ini buat teman-teman semua ya. Tadi saya di awal pada saat Pak Muhajir bertanya ya, saya selalu bilang, pas Bu Hirmas juga ya, goalsnya, tergantung goalsnya ya. Tadi kalau misalkan Bu Kartika, boleh gak Coach saya satu kemasan dicentang-centang? Tergantung lagi Bu. Ya, kalau Ibu punya memang budgetnya minim, boleh saja gitu tadi ya dicentang. Karena budgetnya minim gitu ya. Kalau kita punya budget yang cukup, misalkan ya harusnya satu varian produk, yaitu satu kemasan. Satu ini ya, satu kemasan. Ya, terus yang kedua, goalsnya lagi, tujuannya Ibu membuat tadi kemasan satu dicentang-centang rasa apapun, boleh gak ya kalau misalkan memang pesan tersebut diperbolehkan, misalkan Ibu mau masukin ke toko oleh-oleh gitu. Ya kan? Misalkan kemasan tersebut diperbolehkan, ya silakan pakai itu. Karena apa? Ibu masih minim biaya atau budget untuk mencetak kemasan 4 varian tadi. Tapi kalau Ibu sudah, wah yakin nih, toko kemasan oleh-olehnya ini udah bisa gitu. Oke, pertama menggunakan kemasan tadi. Atau misalkan tadi, ya Ibu boleh misalkan tadi yang saya bilang, dicentang-centang aja dulu. Ya kan? Atau ya udah Ibu pesan ke kita gitu kan, tadi minimal 99. Iya, 99 ya? Iya, berarti 100 atau 99, 99. Nah, tadi tergantung dari tujuan. Kalau misalkan buat ekspor bisa gak? Ya nggak bisa.
gitu. Itu dicentang-centang Iya, udah nggak bisa tuh gitu. iya betul, betul. Ibu apa? Terus budgetnya ibu cukup atau tidak? Kalau misalkan cukup, ada modalnya, ibu nggak memperhatikan biaya, ya silakan ibu cetak sesuai dengan kemampuan ibu tadi. Apa? 1000, atau 900, atau 99, atau apa. Ya, jadi tergantung goalsnya. Jadi tujuan ibu menjual produk ini, pelanggannya siapa? Ekspor nggak bisa tentunya. Masuk ke minimarket, supermarket, oh tidak bisa Nggak juga. bisa ya. Harus yang jelas variannya. Berarti ibu harus membuat 4 kemasan. Oh, di toko oleh-oleh. Boleh gak? Boleh kan UMKM? Ya silakan. Kalau misalkan tadi, makanya goalsnya ibu jualan itu kemana dulu? Pasarnya kemana? Gitu kan ibu yang tahu. Ingat pada saat kita memulai usaha, bukan saya mau jualan apa, tapi saya mau jualan kemana. Saya mau jualan ke siapa. Jadi kalau ibu sudah tahu saya mau jualan ke siapa, ibu juga pasti tahu. Jadi ketika ibu mau menentukan tadi centang, cetak, atau pakai stiker, ya udah kembali lagi ke ibu. Gitu. Ibu Betul. yang tahu semua. Makasih, Mas. Seperti itu, Bu. Jadi, Makasih, Coach. Makasih. itu ya, Bu ya. Ya, makasih. Siap. Oke, itu aja Coach Dina. Mungkin Iya, sudah ya. mungkin kita Nggak ada yang mau tidak bertanya ada lagi. yang bertanya lagi, teman-teman. Oke, Coach, mungkin karena udah di akhir, mungkin ya Coach ya. Boleh Coach kesimpulan sedikit buat hari ini? Ya, Maaf, buat Coach Dina, Siap. boleh tanya sedikit lagi ke Oh, Coach iya. Sandra? Chandra boleh satu dong. Oh iya. Boleh Bu Hirmas dulu. Oke, Bu dulu ya. Hirmas. Bu Sugi tadi. Siapa Oke, dulu? monggo. Ya, ini Pendek Coach aja Sandra. ya Bu ya, pertanyaannya saja. Oh ya, gini Coach Sandra, saya kan punya produk lagi nih yang rentan ya, seperti cookies itu. Apa bisa ya di sana di kemasan Jawara kemasan itu ada mungkin di kemasan tuh ada satu saset mungkin agak besar, cuma di dalamnya ada mikanya. Bisa ya Coach? Ada mikanya itu bisa nggak biar produk cookiesnya itu tidak remuk gitu Coach? Produk Mika Nggak sih? gimana Bu maksudnya Bu? Seperti cookies gitu loh. Cookies tapi diameternya agak besar dikit. Oh yang Agak bulat besar. itu Bu? Terus saya seperti ini deh, kayak apa itu produk-produk yang di pasaran pabrik-pabrik itu kan biasanya pakai mika ya dalamnya Iya. ya biar Ya, nggak kayak remuk. produk Ina Cookies ya Bu ya. Terus di Ya, ya. ada bukan mika, maksudnya mika yang di dalam bungkus itu loh, yang bungkus-bungkus kayak Good Time gitu loh, Coach. Kayak Good Time, cookiesnya Iya, kan ada mika di dalam. Nah, Cookiesnya itu ada tempat-tempat gitu, Coach. itu bisa pesan di Jawara juga nggak ya itu seperti gitu tuh? Kita belum ada tuh Bu yang itu Bu. Belum ada kita. Ya Bang Nurdin ya. Kita belum ada ya Bang. Untuk yang itu ya. Iya, Tapi, kita belum pernah buat, Bu. Cuma insya Allah sepertinya bisa, Coach. Itu kan model kayak markis gitu ya, Bu ya. Iya. Dia menghindari Tapi itu rusaknya kemasannya pakai permukaan ya. saset ya? Kemasannya Ya. pakai saset gitu ya? Betul, kemasannya saset atau center seal bisa, Coach. Oh gitu. Cuma Tapi yang mikanya kita beli ya. Mikanya kita beli dulu tuh berarti itu Bu. Nah, mikanya mungkin ibunya, Coach. Nah, boleh tuh Coach. Bagus tuh kalau ada mikanya sekalian. Iya, karena itu kan biar awet kita kalau Ya ada cookies nih. gitu. Iya. Iya. Paham. Itu berarti pakai center seal ya Bang ya. Bisa juga. Betul, Coach. Juga sih. Tapi lucu sih kalau pakai standing pouch ya, kan terbalik-terbalik nanti. Iya, enggak, bukan pakai yang itu, pakai saset ya, kayak Iya, saset. betul. Iya, pakai saset, betul, Bu. Bagus. Oke, Bu. Paling itu, Bu, nanti. Terima kasih, Bu Hirmas, Coach Dina. Silakan terakhir. Silakan Bu Sugiyarti. Satu lagi dong, Coach. Ya, Ya, silakan. silakan Bu Sugiyarti. Izin Coach. Saya memperkenalkan nih, saya salah satu pelanggan setianya Jawara nih. Ya, Masya terima Allah. kasih nih teman-teman. Di sini ternyata udah ada yang jadi pelanggan kemasan Jawara nih. Saya ini punya 5 varian rasa, Coach. Alhamdulillah 5-5-nya juga ordernya ke Jawara semua. Alhamdulillah. Tadinya saya ke Bandung, cuman begitu saya lihat Jawara kalau lebih deket gitu kan di Bekasi, alhamdulillah juga bisa minimal ordernya 100 gitu kan. Jadi kami terbantu lah gitu intinya. Nah ini yang saya mau tanyakan Coach, kan gini, saya tuh belum bisa membedakan antara metalize sama
aluminium foil. Nah itu kayak apa tuh kok sebenarnya gitu. Katanya lebih bagus. Ada yang bilang bagusan metalize, ada yang bilang bagusan aluminium. Cuman saya baca. Waduh, si ibunya keluar tuh kayaknya. Mungkin langsung kali Coach, boleh Coach dijawab aja. Iya, jadi udah masuk lagi nih Bu Suginya. Ya, Bang Nurdin silakan Bang Nurdin jawab Bang. Metalize apa itu tadi? Siap, Coach, siap. Ya, Ibu, beda antara metalize sama aluminium foil itu sebenarnya sama-sama aluminium foil. Cuma untuk yang metalize itu lebih mudahnya seperti aluminium foil, cuma kadarnya dia KW2. Jadi kandungan aluminiumnya itu tidak 100%. Ya, jadi dia plastik yang disemprot cairan aluminium gitu, Coach. Jadi bedanya adalah untuk perlindungan ya Ibu itu 2 kali lipat lebih bagus untuk yang aluminium. Cuma memang harganya kurang bersahabat di kantong teman-teman UMKM. Nah, dan untuk produk cookies, produk cemilan, produk keripik-keripik cukup dengan kemasan metalize. Dan Pengalaman kita udah food grade ya Bang ya. Kita udah food grade ya. Ya, betul Coach. Pengalaman kita ya itu untuk cookies, untuk keripik Coach itu insya Allah bisa bertahan 6 bulan untuk metalize. Jadi insya Allah sih kalau menurut saya lebih dari cukup ya. Kecuali memang produknya Bapak Ibu teman-teman UMKM itu seperti ini Coach, susu ya. Nah dia atau ini apa sih kalau dari Lamongan Jawa Timur itu apa ya? Rambut nenek tuh. Apa ya? Gulali apa-apa gitu ya. Yang kalau dia dikemas di kemasan metalize itu dalam jangka waktu 2 minggu atau 1 bulan dia akan gumpal Coach. Nah itu harus pakai aluminium foil. Kalau untuk yang lain insya Allah pakai metalize cukup. Dan kalau mau dilihat secara kasat mata gampang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kemasan metalize itu kalau diterawang ke lampu ya itu dia akan transparan. Kalau aluminium ya dia nggak akan kelihatan lampunya. Jadi akan keblok sama aluminiumnya itu. Berarti lebih aman aluminium ya Coach ya? Betul Bu. Cuma memang harganya yang kurang aman teman-teman UMKM tuh. Itu ya Bu. Bedanya sampai berapa tuh Coach? Berarti saya kemarin metalize ini ya kali ya? Iya Bu. Ya. Pertama bedanya Bu itu 500 sampai 700 rupiah Bu per piece-nya. Terus juga ketersediaan bahan bakunya itu agak lama Bu. Kalau metalize kan kalau sedikit aja 3 hari sampai 7 hari kan sudah selesai. Kalau aluminium foil Bu ya kita harus order ke pabrik itu lama Bu. Bisa ini bulanan. kan masa simpan saya kan menurut sudah di lab NF ini kan 6 bulan tuh Coach. Nah, sedangkan kemasannya berarti metalize ini. Kira-kira gimana tuh Coach untuk tingkat keamanannya tadi selama ini sih nggak ada masalah sih kayaknya sih. Karena 3 bulan, 4 bulan gitu sudah habis sih. Iya Bu, alhamdulillah. Kalau gini Bu, untuk yang lebih mudah ya, saya sering ini juga trial ya. Karena dulu saya juga punya produk-produk snack-snack gitu ya. Biasanya pada saat produksi Bu, kita sisain aja Bu. 3 atau 5 pieces, kita simpan ya. Nanti 1 bulan Bu, kita buka, kita makan. Ya masih enak apa enggak, kita lihat juga fisiknya. Terus Bu, sampai 6 bulan. Jadi kita bisa paham bahwa produk kita ya masa layak makannya itu expired date-nya sampai berapa bulan. Seperti itu Bu. Jadi nanti dicoba deh untuk trial dulu sendiri. Sementara masih aman lah gitu. Aman Bu, Terus sama insya satu Allah. lagi kalau untuk yang saset itu mesti berapa minimal ordernya atau sesuai ukuran gitu Coach? Insya Allah sama Bu, sama yang standing pouch. Sama? Oh bisa sama. Ya? Iya insya Allah sama Bu. Yes, okay. Sudah sekalian ya Coach itunya untuk mikanya kalau bisa disesuaikan. Siap Bu, nanti gini aja Bu, untuk Mika minta tolong nanti Ibu bisa kirim ke kita mikanya ukuran berapa, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan Ibu apa center seal-nya.
Ya, oke. Siap-siap Coach. Oke, Iya, Siap-siap terima nih. kasih. cukup ya. Kasih. Terima Dilatih kasih Bu dulu Bang. Sukerti. Tadi ada yang bertanya nih yang di chat. Ini pertanyaan di chat minta tolong dibacain katanya Coach Dina sebelum kita selesai nih. Oke, ini sih saya sudah buka sih Coach Dina. Gimana? Ya. Di sini nih ada dari Ibu Eka ya, tadi udah ya kita jawab. Sudah halal belum ya, tadi udah kita jawab. Kemasan toples bisakah? Bisa ya, nanti silakan. Untuk kerajinan bisa gak seperti kotaknya misalnya bisa ya. Untuk Bu Ning, terima kasih ya Bu Ning Astuti nih udah pernah dapat kemasan gratis ya dari Kemasan Jawara, biasanya kita kasih 50 ya. Terus untuk kerajinan seperti tas, handmade, kemasan seperti apa? Ya tadi box ya biasanya, atau plastik ya, atau seperti apa tergantung ya, atau paper bag bisa juga, atau pengiriman tadi tergantung dari goalsnya ya. Terus kalau untuk kemasan nasi box sama snack box biar ada pembeda dengan lain, kira-kira bagus seperti apa ya, model-modelnya aja Bu kalau pembedanya ya. Kalau misalkan snack box ya tadi jangan kita misalkan bagus atau apa gitu, tapi fungsinya yang paling penting kalau kita makanan, ngomongin makanan snack atau nasi box itu yang penting adalah fungsi dari kemasan tersebut tadi ya. Kita udah lihat berminyak lah atau apalah ya tadi dari fungsinya. Untuk jamu cair yang bagus dan menarik gimana Coach? Ya bisa pakai botol ya. Kalau untuk cair ya, ya kalau misalkan Ibu mau pakai standing pot juga ada ya. Orang yang pakai standing pot gitu tapi dikemas dulu di dalam plastik ya. Jadi tergantung tadi unique selling point-nya apa. Terus kemasan untuk hampers pakaian bayi bagaimana isinya baju, topi dan lain-lain. Nah, ini udah pasti pakai box tuh ya. Kalau untuk itu, Coach mau nanya untuk produk kue kering, saya selain toples dulu pakai pouch, saya stikerin, terus ganti standing pouch. Tapi dari komitmen supaya suka yang pouch stiker karena kelihatan produknya, ada klipnya. Kalau sisa-sisa bisa disimpan lagi. Selanjutnya saya pakai produk baru Aneka PE masih stiker. Gimana solusinya, Coach? Ya, apakah jadi Ibu bisa cek ya Bu Istiada Kendal nih. Ibu bisa cek dulu, bisa survei dulu kira-kira konsumennya ada berapa nih yang suka tetap pakai pot dengan stiker gitu. Apakah lebih banyak itu? Kalau memang yang lebih banyak itu ya udah berarti Ibu nggak perlu ganti ya. Jadi cukup kita juga nggak menyarankan Ibu harus yang eye-catching, karena pada saat Ibu survei, Ibu melakukan analisa ya, itu memang banyak orang yang suka produk Ibu itu yang pouch tadi, terus pouch yang polos terus di-stikerin ya. Kita kan nggak bisa memaksa juga karena memang pasarnya Ibu di situ gitu pembelinya. Ya jadi nggak perlu dipaksakan. Terus Coach, saya ada usaha kuliner juga nih. Chicken stick untuk kemasannya seperti apa ya? Biar aman. Karena saya pakai GoFood biar aman. Tadi pakai saset bisa, tapi di dalamnya ada tadi double dulu ya, atau pakai standing pouch ya. Boleh ya. Saya Susi, spray usaha di bidang kria. Mohon saran kemasannya Coach. Ya spray biasanya pakai box tipis dilapisin plastik, atau Ibu mau box eksklusif ya yang tipis juga. Silakan, boleh. Di bidang kuliner saya jual sambal dikemas pakai toples ya. Kalau pakai toples kan biasanya mahal karena kaca atau mika atau apa, jadi bisa juga tadi pakai saset. Kalau Ibu mau jualan yang saset kan ada tuh sekarang ya produk-produk sambal yang dijualnya saset, jadi harga lebih murah, lebih terjangkau oleh konsumen ya. Atau misalkan Ibu mau pakai standing pot, di mana standing potnya sebagai sekundernya tadi ya, sebagai brandingnya, tapi tetap ada plastiknya di dalamnya. Langganan bikin kemasan di sini. Oke, terima kasih Bu. Kalau kemasan kerupuk kulit sapi bisa ya pakai standing pot, bisa pakai karena kan dia kalau pakai saset kecil tuh ya, tapi kalau pakai standing pot bisa lebih lebar dia, tergantung dengan ukurannya. Karena kan kalau kerupuk kulit itu kan besar-besar ya, rambak itu. Chandra cookies kurma, oke terima kasih Bu Sugi ya, tadi minta nomor admin udah ya. Ada dari Ibu siapa tadi yang share ya, silahkan. Kaos merchandise bagusnya seperti apa ya, kembali lagi ya tadi goalsnya ya, dari produknya ibu-ibu semua, produk topi tas kemasan bagus apa ya. Ada sekarang kalau NB biasanya dia pakai box juga ya, banyak sekarang Bu yang pakai box ya. Kalau toples cooker Nida bisakah? Bisa Bu ya, kalau misalkan Ibu butuh silakan.
Ya, nanti kalau Ibu di sini ada yang belum dijawab, nanti bisa silakan Mbak Rara ya, order lagi. Terima kasih Bu Sugi ya dengan Mbak Rara ya. Ya, ada program lagi nggak free standing pouch 50? Nih Coach, ya kan Bang Nurdin nih di pelatihan malam ini ada gak nih? Kira-kira ke siapa nih mau dikasih? Ada free gak standing pouch 50 piece untuk teman-teman UMKM yang ikut sampai selesai nih Coach Nurdin? Boleh Coach. Ya, Boleh. biasa kita juga setiap pelatihan ya, kita sudah 20 titik lebih ya pelatihan di Bekasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa sebentar lagi nyambangin teman-teman Jakarta ya. Insya Allah kita selalu kasih Coach. Jadi bukan cuma sekedar kemasannya aja 50 piece kita gratisin, tapi juga desainnya Coach. Siap. Oke, nanti kan ada di grup ya nih yang bisa siapa nih berarti? Tadi yang bertanya siapa? Coach Dina mungkin catat ya. Berapa orang Bang Nurdin yang dapat di free kemasan 50 piece? Kalau ada desainnya kirim ke kita ya, Bu. Ada berapa orang? Bang Nurdin? Ini pesertanya berapa ya Coach total ya? Hanya 40-an, Bang Nurdin. Oh, 40-an. 40 ya. Kita biasanya kalau 100 itu kita kasih 3 Coach. Nah, kalau 40 gimana nih? Mau nggak tuh Coach Chandra gimana tuh enaknya tuh? Kita kasih buat 1 atau 2 orang ya, Bang? Boleh. Oke ya, kita kasih 2 orang ya. Kita kasih 2 orang, nanti kalau Bu Suki kan udah ya Bu ya, masa dapat lagi kasih yang lain ya Bu. Atau belum dikasih diskon, Coach. Nah, itu kan udah Gimana menjadi tuh pelanggan ya. pelanggan Nanti loyal teh? yang tadi bertanya, Coach Dina ada ininya ya. Silakan Coach Dina nanti yang tentukan nanti akan kita hubungi ya. Itu ya. Nanti saya akan dapat nama dari Coach Dina, nanti saya akan hubungi yang dapat 2 orang ya, nanti akan ada tim saya ya yang menghubungi Bapak Ibu semua yang hari ini sudah hadir ya. Terima kasih sampai akhir nih, sudah terus kita diskusi dan juga kita sharing-sharing pada malam ini. Mungkin Coach tambahan ya. Kalau nanti untuk pertanyaan bisa lanjut di grup ya Coach ya. Siap, silakan. Belum bertanya. Oke. Mana Bang Nurdin, ada tambahan Bang Nurdin sebelum ditutup sama Coach Dina? Oh iya, cukup Coach Chandra, Coach Dina terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan ke kita ya. Kita insya Allah yang tadi saya bilang ya, sesama UMKM kita saling support ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua saling mendoakan ya. Amin. Karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia ya, maka kita harus saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Silakan Coach Dina. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Coach. Coach. Terima kasih Coach Terima kasih Chandra. kemasan Jawara. Selamat